Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dwijaya Taufik. Saya dari mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Di sini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara bersama dosen pengampu saya, Bapak Zulkarnaini Esos MSI. Oke, kita akan masuk di soal yang pertama, yaitu apa yang Anda pahami tentang hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Hukum administrasi negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dan administrasi negara. Keberadaannya berperan mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara dan membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara tersebut. Sumber hukum administrasi negara itu ada beberapa sumber hukum formal dari hukum administrasinya, yaitu yang pertama ada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. Yang kedua itu ada kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan tata usaha negara atau best checking. Di dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan-ketetapan inilah muncul praktik administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara tersebut. Yang ketiga kita ada jurisprudensi, yaitu suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. Yang keempat kita itu ada doktrin atau pendapat dari para ahli, dan yang kelima itu ada traktat. Oke, kita akan masuk di soal yang nomor 2. Salah satu prinsip dasar hukum administrasi negara adalah sebagai alat pemerintah untuk mengatur dan melayani segala kepentingan masyarakatnya. Uraikan maksud dari pernyataan tersebut. Baik, seperti yang kita ketahui, hukum administrasi negara ini merupakan hukum publik yang artinya mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Maksud dari hukum administrasi negara sebagai alat pemerintah untuk mengatur dan melayani segala kepentingan masyarakat. Jika masyarakat memiliki kepentingan yang berhubungan dengan hukum, maka pemerintah bisa menggunakan hukum administrasi negara sebagai dasar hukumnya. Dan juga jika masyarakat berurusan dengan hukum dan harus dihukum, maka pemerintah juga dapat menghukum sesuai dengan landasan hukum administrasi negara yang kita miliki di sini sekarang. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Uraikan secara ringkas inti dari materi tugas kelompok yang sudah Anda presentasikan masing-masing sewaktu proses dari perkuliahan. Baik, di sini saya memiliki materi itu phrase Hermessen atau diskresi. Phrase Hermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga phrase Hermessen atau discretionary power diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Diskresi ini didefinisikan sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapatnya sendiri. Unsur-unsur phrase Hermessen dalam suatu negara hukum yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan ataupun service publik. Yang kedua itu ada merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara. Ada sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum. Sikap tindak itu diambil atas inisiatifnya diri sendiri. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba, dan sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun secara hukum. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.